If it's me ya, kayak sayang kamu mau nih Bentley Continental atau kamu mau nikah di sini lah, let's say di mana kayak gitu kayak. Budgetnya 10M sama kan. Iya benar. Aku yang Bentley-nya aja nih. Tapi kalau like foto kan kadang zaman sekarang sekarang like itu nggak penting banget kali. Boleh ya? Yang paling penting itu sekolah anak. Oh, dia mikirin sekolah anak. Astagfirullahaladzim. Hai semuanya, balik lagi bareng kita Cast Film Assalamualaikum Baitullah dengan aku Michelle Judith dan aku Tisa Biani. Dan sekarang kita bakalan dengerin dulu. Yeay. Cara mainnya adalah kita akan membuka satu persatu kartu yang ada di depan sini. Oh, oke. Ini cerita-ceritanya ya. Dari Anonymous ya. Pertanyaannya tuh lebih ke mereka cerita ya berarti ya. Kita buka yang pertama kali Syah. Tara. Kebalik. Kamu udah cerita. Nih, udah kebalik. Ya, ini tulisannya apa? Kita perlu belajar baca. Gini dong berarti. Kalau jadi guru aku pasti bisa. Tapi aku kan gak jadi guru nih. Ini bahasanya harus bahasa Gen Z ya cara ngomongnya. Jadi, gue anak rantau ya, tinggal di kosan. Monggo silakan yang Gen Z kamu. Oke, siap. Gue anak rantau, tinggal di kosan yang dapurnya cuma kompor satu. Itu pun harus gantian sama anak kos lain. Suatu malam gue ke kamar sebelah cuma buat numpang masak nasi karena rice cooker gue rusak. Anak kamar itu baik banget. Gue disuruh sekalian makan bareng. Gak enak nolak ya gue iyain. Tapi pas gue lihat makanannya ternyata sama persis kayak lauk yang hilang dari kulkas gue semalam. Gue diem tuh ya kan. Terus dia senyum. Terus dengan santai bilang, by the way itu kulkas di dapur kan punya lo ya? Tadi gue mindahin ke kamar biar deket, males bolak-balik. Gue pulang ke kamar kenyang, tapi tanpa kulkas. Ini cara gue bilang ke dia ini gimana ya guys? Pusing banget nih. Ini agak lancang sih temennya ya. Iya. Gampang banget ya ngambil sesuatu yang dia nggak tahu pemiliknya siapa. Iya benar-benar. Aku rasa berantemin aja sih. Aku musuhin aja, kayak langsung kayak adu bos, aja. Iya bos, sorry banget nih. Aku kan konfront banget. Jadi kalau kamu enggak, kamu akan tipe mikirin dulu kayak ini anaknya gimana ya supaya tetap damai, supaya tetap ini gitu kan. Kalau aku mendingan aku berantemin aja setiap hari biar jadi kayak neraka aja itu tempat. Tiba-tiba dia pindah kosan terus kita dapet tetangga yang baik gitu kan. Harapannya. Kalau nggak lebih baik berantemin lagi aja boleh nggak? Berantemin lagi ya. Kalau kamu? Ya kalau aku sih sebenarnya ini udah lebih kelancang. Biasanya nih kalau aku dapet teman kayak gini aku hitung dulu nih. Oh ya udah deh gue kasih SP1. Ya udah aman. SP2 itu tuh Leo gitu tuh Leo. Tapi kalau udah SP3 wah kalau udah marah cut off-nya bener-bener nggak mau berhubungan lagi sama orang itu. Jadi ya udah diemin dulu aja Kak. Ini diemin dulu nih. Diemin dulu. Masih satu diemin dulu. Oh ya udah oke. Masih satu. Tapi kalau udah ketiga gue bayarin tuh kulkas banyak buat dia deh sekalian. Gue kasih 3 kulkas nih. Ngamuknya cewek Leo ya. Ngamuknya cewek Leo tantrum. Kalau aku sih dari awal-awal aja. Kenapa Bu? Ini disuruh sabar nih karena udah emosi si Leonya ya. Sabar, sabar. Lanjut ya. Aku selalu gagal di hubungan yang umurnya lebih muda atau seumuran sama aku. Sekarang aku punya pasangan yang umurnya di atas aku, tapi sama asdos aku di kampus. Hah? Salah nggak ya? Gak salah lah. Cinta mah bisa datang kapan aja. Cinta tuh nggak dilihat dari umur loh guys. Cinta itu dari kenyamanan kalian dalam berhubungan. Tapi aku agak umur sih orientasinya kayak lebih muda. Kalau lebih muda sulit dia. Emang agak sulit. Tapi kayak kalau profesi aku nggak peduliin. Yang penting ya dapet uang dari situ kan. Tapi kalau pasangan ya. Tapi kayak umur tuh menurut aku penting Tis. Kalau setuju. Tapi ini maksudnya kayak dia sama asdos aku di kampus salah nggak? Kan nggak perlu bilang. Aku sih kalau udah cinta menghalalkan segala cara. Bas. Iya benar. Iya. Gak apa-apa lah gitu. Iya nggak apa-apa sih. Jangan salahkan cinta. Jangan salahin cintanya. Selain kamu sama aja dong. Iya juga. Jangan salahin cintanya. Tapi nggak apa-apa lah kan nggak perlu dipublish dan bilang-bilang. Kali aja setamatnya kuliah bisa langsung berlanjut dan langsung nikah. Karena kita nggak tahu kan kita bisa cocok sama siapa. Benar. Setuju. Next. Nih Kak Michelle. Panjang aku dapatnya. Aku udah pacaran sama pacarku sekitar 3 tahunan. Congrats. Udah ada omongan mau nikah. Wow. Tapi ternyata papanya pacarku kurang setuju sama aku. Ya. Karena aku deket banget sama mamaku dan sering nurutin omongan mamaku. Terus
Sebenarnya aku juga punya kemauan sendiri dan sering juga dilakuin, cuman menurut pacarnya papaku itu bisa dibilang red flag lah, semacam pacarnya papaku maunya aku kejar-kejar anaknya, jadi kayak suka ke rumah tiba-tiba, nyampernya kemana-mana. By the way aku cewek, tapi kok jadi gini ya, apa aku nggak usah lanjutin pacaran sama dia sampai seserius itu? Papanya mau kita itu bukan yang kayak family oriented gitu, jadi kayak all in ke keluarganya dia. Oh, kalau aku tergantung pacarnya dia. Kalau pacarnya dia bisa nge-backup, pacarnya dia bisa punya ketegasan untuk bilang ke papanya, ya nggak masalah. Karena kan hubungannya sebenarnya sama pacar kamunya nih, bisa nggak nih untuk belain gitu. Kalau dari aku ya gitu. Karena ya udah tinggal dia ngomong ke bapaknya, papa jangan kayak gitu dong, ini kan pacarku harus di respect juga, dihargain. Iya, aku rasa ini sih kalau ini point of view cewek, aku rasa bukan urusan dia untuk mikirin ini ya. Mikirin pacarnya, lebih mikirin ke papanya, iya. papanya lebih ke pacarnya aja. Harusnya sih. Cowoknya sih yang lebih speak up. Cuman masalahnya memang kita saat-saat ini sangat krusial banget karena kayak agak lain banget. Agak assalamualaikum banget. Assalamualaikum. Kadang-kadang cowok suka minta disetarakan gitu loh. Nah, effort, gimana itu secara Kak? effort. Mungkin di kehidupanku ya, nggak di kehidupan semua orang. Aku berbicara tentang point of view-ku ya. Di kehidupanku lately, cowok juga pengen kita sebagai cewek punya effort yang sama. Yang menurutku, enggak deh, kayaknya cowok tuh harus in charge di banyak bidang. Tapi menurut dia, enggak lah, kamu tuh udah sangat luar biasa nih, apa aja bisa. Ya monggo silakan lakukan. Enggak lah, kita tuh sama-sama karena ada void yang kamu harus isi. Nah kalau kamu nggak bisa isi void itu buat apa? Aku mendingan sendiri aja gitu kan. Ya makanya kalau misalnya kasusnya pacarnya ini tidak bisa memperjuangkan, nggak ya bisa. Jangan. Karena hubungan kalian jadinya ya kalian yang lebih banyak effort kan. Yang ceweknya bakalan makan hati nantinya at the end of the day. Apalagi papa ya, harusnya dia bisa ngomong dan tegas ke papanya. Kamu harus nanya, let's say mungkin dia dari dulu nggak ada papahnya, jadi cuma berdua sama mamanya, otomatis pasti all in ke mamanya, keluarganya dong gitu. Cowoknya harusnya bisa sih speak up sebenarnya gitu. Jadi 80% orang nonton kita itu belum subscribe. Jadi gue minta bantuannya buat dapetin 1 juta subscribers, biar kita dapat golden play button. Terima kasih, nonton lagi, bye-bye. Hai semuanya, sekarang kita udah sampai di segmen terakhir di Kane Kata Netizen. Sekarang kita mau bacain perkataan-perkataan netizen, nggak tahu ini bulian atau pujian, yang penting kita bacain aja Kak. Oke, untuk kita profesional banget ya, love. Apa nih langsung aku? Sekelas Tisa aja nggak boleh. Ini dari siapa nih? Anissa. Sekelas Tisa aja nggak bolehin pacaran like foto cewek, apalagi aku. Iya. Jawabannya iya doang. Iya guys. Kalau bisa sih kurang-kurangin lah like foto lawan jenis kalau udah punya pacar. Dan anyway, kamu cowoknya Virgo kan? Virgo harus dikasih tahu supaya dia tahu. Jadi nggak apa-apa banget langsung bilang kayak, sayang jangan like foto orang ya, kenapa aku nggak nyaman. Sedih aja rasanya kalau kamu nyaman. Ya nggak sih? Dia pasti langsung kayak, oh iya gitu ya. Jadi dia kurang paham yang kayak mana yang kayak bikin nyaman dan enggak. Jadi harus dikasih tahu. It's okay menurutku. Benar. Banget. Jadi apa ya? Jadi timbal balik juga gitu. Dia juga nggak bolehin aku untuk like foto cowok. Tapi kan itu sebenarnya bentuk respect aja sih gitu. Tapi kalau misalnya mau temenan sama lawan jenis gak apa-apa. Tapi kalau like foto kan kadang zaman sekarang like itu nggak penting banget kali. Cuman iya like sih. dong. Misalnya nih, aku tapi gak bisa nge-like baper orang. Kak. Iya maksudnya I mean kayak cuman kayak kamu gak nge-like aja. Aku kan gak apa-apa gak nge-like, yang penting gak nyakitin hati kamu. Ya gak sih? Kayak like itu kayak gak penting banget. Gak apa-apa lah lebih belain apa yang dibilang sama pacar aku lah pasti. Iya setuju kok, gak apa-apa. Apalagi kamu ya bagus. Bener. Cowok tuh memang harus diingetin. Setuju. Kadang suka batu. Next nih. Tuh baca tuh Kak. Michle adalah duta pemain wanita meledak dari sinetron Love in Paris sampai sekarang masih tetap keren. Love. Thank you si Comel. Hah? Demi apa sih gue baru baca Tisa Biani gak punya wedding dreams. Gimana Tisa kok bisa? Iya emang gak punya wedding dreams. Yang penting di KUA sah udah kelar. Yang penting kehidupan setelah nikahnya. Bukan yang pengen nikah di apa namanya di gedung atau di apa. Aku juga bingung itu kayak gimana konsepnya kan ribet ya. Lebih baik ya udah yang penting
pengen ngejalanin hidup sama-sama sah di KUA, cuman kan kita punya keluarga yang masing-masing harus di respect juga, jadi ya harus dikomunikasiin lagi tentang hal kayak gitu. Maksudnya kamu tuh lebih pentingin kayak ini budget nikahnya misalnya let's say 10M, mendingan buat aku setelah nikahnya kayak beli mobil Aston Martin satu dibandingkan nikah. Loh, if it's me ya, kayak sayang kamu mau nih Bentley Continental atau kamu mau nikah di sini lah, let's say di mana kayak gitu, kayak budgetnya 10M sama kan. Iya benar. Yang Bentley-nya aja nih boleh ya. Yang paling penting itu sekolah anak. Oh, dia mikirin sekolah anak. Astagfirullahaladzim, aku cuma mikirin diri aku sendiri ternyata. Maaf. She's so cute. Ini sekolah anak, ya kan, bayar susu anak, listrik. Nah itu yang paling penting kan. Daripada nikah pakai dekor ya kan gitu. Oke. Udahlah guys, panjang itu guys. Aku langsung mikir kayak iya, di trailer kayak seru banget. Apalagi acting Michelle Judith bisa mengandung bawang bombay nih, Michelle Judith kalau udah acting udah bawang bombay, bawang putih, bawang merah semuanya ada. Semua bawang ditaruh, kamu mau masak kan? Mau masak ya udah apa monggo aja. Silakan, itu udah bumbu utama tuh. Itu udah mengandung air mata ya. Iya, memang itu sih daya tarik film kita juga. Semua orang kan lagi bertabur-tabur air mata nih. Mental health illness banget lah zaman sekarang. Iya, jadi kayak ayo guys join ya. Nonton nih film kita 17 Juli guys. Gas terus. Next. Bisa nggak ada canggung-canggungnya sama Camer, keren sih, udah kayak bestie dari cara ngomongnya. Alhamdulillah ya guys, dikasih Camer yang baik, yang apa ya, orangnya tuh nggak jaim lah gitu. Jadi kita juga sebagai masih calon menantunya itu tetap respect, tapi masih bisa kayak temen gitu hubungannya. Gitu. Sayangin lah diusahakan sih. Amin. Mungkin kan orang-orang di luar sana ngeliat kayak, ih kok kayak terlalu apa ya, terlalu nggak sopan misalnya, terlalu apa. Enggak lah, namanya kita kayak bestie gitu. Oh ya banyak yang iri aja kan, nggak semua orang bisa kayak gitu sama Camernya. Nggak bisa sedekat itu. Jarang. Next, Tisa tuh sangat diinginkan. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Kok gitu sih? Itu doa yang baik, lucu banget ya orang. Amin ya Allah. Kemarin lihat klip film yang diperankan Michelle, baca kak? Zidit. Ya kenapa harus Zidit? Iya nggak apa-apa, dia typo. Iya, tuh udah jangan komplain deh Leo. Sama Tisa Biani. Anjir bikin nyesek. Kira-kira tayangnya kapan ya? Atau film buat pejuang garis 2 pasti sedih kalau lihat cuplikan filmnya. Semangat ya sedang mengusahakan takdir Tuhan. Amin, semangat buat semuanya ya. Karena menurutku takdir itu ya sebatas usaha dan doa. Selebihnya Allah yang kita serahkan sama Allah. Setuju. Tapi harus nonton karena ada kebangkitan ya, ada proses keikhlasan, kebangkitan. Di sini yang ini tuh dari kisah nyata. Benar. Orang yang akhirnya berhasil survive lalu bangkit lagi dan untuk berani lagi untuk hidup. Setuju. Menarik banget ini. Menarik banget. Next. Apa nih? Demi apa bisa semeja makan bakso sama Michelle Judith? Ternyata sekelas Michelle doyan bakso juga kayak kita ya. Hah? Emang kenapa bakso? Apa? Iya. Terus makannya aku harus di tempatnya lagi. Orang suka makan di mobil kan? Yes. Aku biasanya harus turun sih makan. Supaya nambah-nambah sausnya, dan aku gak suka mobilku bau atau kotor. Iya. Jadi mendingan aku makan di tempatnya. Suasananya juga beda kan dibanding di mobil kan? Iya, bisa lebih lahap, jadi nambahnya gampang kan. Jadi menurutku kayak, aduh, siapa yang gak seneng bakso yang kayak comfort food banget. Setuju sih. Kenapa emang bakso? Ada apa dengan bakso? Terus makan bakso pakai lontong, love deh. Love. Oke semuanya, thank you udah nonton kita. Jangan lupa nonton film Assalamualaikum Baitullah mulai tanggal 17 Juli 2025 di bioskop kesayangan kamu. Hey, tungguin ya.